Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3A Pendidikan Biologi Untirta dengan anggota Ani Pujianti, Tahri, Dwi Nur Aulia. Kita akan membahas mengenai organel sel tumbuhan. Simak baik-baik ya videonya. Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang mempunyai materi genetik yang dibaluti membran. Sel tumbuhan mempunyai ciri khas dibanding sel eukariotik lainnya. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuknya yang kaku karena sel tumbuhan punya dinding sel. Sel tumbuhan terdiri dari beberapa organel sel yaitu nukleus, nukleolus, mitokondria, vakuola, kloroplas, dinding sel, plasmodesmata, membran sel, badan Golgi, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, sitoskeleton, dan peroksisom. Nukleus terletak pada bagian tengah sel dan pada umumnya terletak pada bagian paling dalam pada sel tumbuhan. Yang selanjutnya struktur nukleus. Nukleus dibagi menjadi 4 struktur. Yang pertama membran inti. Membran inti ini berfungsi sebagai pelindung. Membran inti dibagi menjadi 3. Ada membran dalam, ruang perinuklear, dan membran luar. Yang kedua ada nukleoplasma. Yang ketiga kromatin. Yang keempat ada nukleolus. Fungsi nukleus adalah mengontrol semua kegiatan di dalam sel, tempat penyimpanan protein, tempat penyimpanan informasi genetik, dan berperan dalam pembelahan sel. Nukleolus. Nukleolus adalah struktur yang ditemukan di dalam nukleus. Nukleolus berfungsi untuk menyintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Hubungan nukleus dan nukleolus. Nukleus dan nukleolus adalah dua komponen sel eukariotik. Nukleolus adalah bagian dari nukleus dan keduanya mengandung asam nukleat. Selain itu, nukleus dan nukleolus juga penting untuk produksi protein dan RNA. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria berbentuk lonjong. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya respirasi sel. Selain itu, terdapat fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak. Struktur mitokondria: 1. Membran luar, 2. Membran dalam, 3. Ruang intermembran, 4. Krista, 5. Matriks. Fungsi utama dari mitokondria adalah melakukan respirasi seluler yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, vakuola. Vakuola merupakan wadah yang digunakan sebagai lokasi penyimpanan sel. Vakuola itu berukuran besar sehingga menghabiskan ruang lebih besar daripada organel lain. Vakuola dibungkus oleh selapis membran yang disebut tonoplas. Di dalam tonoplas terdapat cairan yang umumnya disebut dengan getah sel. Fungsi vakuola adalah sebagai tempat penyimpanan air, cadangan makanan, minyak, enzim, pigmen, senyawa toksik, dan hasil samping metabolisme. Kloroplas. Kloroplas mengandung banyak pigmen warna hijau bersama dengan enzim dan molekul lain yang berfungsi dalam produksi makanan dengan cara fotosintesis. Kloroplas banyak ditemukan di dalam daun dan organ tumbuhan hijau lainnya. Struktur kloroplas: 1. Membran luar, 2. Membran dalam, 3. Stroma, 4. Tilakoid, 5. Granum. Fungsi kloroplas adalah sebagai tempat fotosintesis dan sebagai organel sel penghasil energi. Organel sel selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan, bakteri, fungi, dan alga, meskipun struktur penyusun dan kelengkapannya berbeda. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Dinding sel terletak berada di bagian paling luar sel. Selanjutnya yaitu plasmodesmata. Plasmodesmata merupakan saluran penghubung antar sel tumbuhan atau dapat dikatakan sebagai media komunikasi pada sel tumbuhan. Plasmodesmata terletak di antara dua dinding sel tumbuhan dan berhubungan langsung dengan kedua RE halus masing-masing sel. Fungsi utama dari plasmodesmata adalah untuk masuknya zat antar sel tumbuhan.
Nah, struktur plasmodesmata terdiri dari pori dan membran. Selanjutnya adalah membran sel. Membran sel adalah suatu membran yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar. Fungsi utama dari membran sel adalah sebagai gerbang untuk penutup atau pelindung untuk sel. Struktur membran sel yaitu fosfolipid, protein membran, glikoprotein, dan glikolipid, serta kolesterol. Fungsi lain dari membran sel yakni menjadi lalu lintas membran yang digolongkan menjadi dua cara, yaitu transport pasif dan transport aktif. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi merupakan struktur berbentuk kantung pipih dan bermembran ganda yang berperan dalam pembentukan lisosom, peroksisom, akrosom sperma, serta proses sekresi sel dan modifikasi bahan-bahan hasil sintesis dalam sel. Badan Golgi sering dijumpai di dekat nukleus atau inti sel. Badan Golgi juga terdapat di pinggir sentrosom. Pada sentrosom, sentriol terdapat dalam lengkung badan Golgi. Fungsi utama dari organel sel ini adalah membuat zat kimia yang ada pada sel. Selain itu, organel ini juga berperan sebagai penyimpanan cadangan protein dalam sel. Organel selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma bersifat koloid, artinya tidak padat namun juga tidak cair. Sitoplasma merupakan cairan yang terdapat di dalam sel, kecuali inti sel dan organel sel. Sitoplasma terikat pada permukaan luar oleh selaput yang disebut plasmolema atau selaput plasma, dan pada permukaan dalamnya berbatasan dengan vakuola sentral oleh selaput yang disebut tonoplas atau selaput vakuola. Organel selanjutnya sitoskeleton. Fungsinya sebagai penyokong dan mempertahankan bentuk sel, terdiri dari mikrotubulus yang bentuknya seperti tabung berongga. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel, pergerakan kromosom saat pembelahan, dan mobilitas sel. Kemudian mikrofilamen, bentuknya seperti untai aktin yang beranyam. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel dan perubahan bentuk sel. Kemudian filamen intermediate, bentuknya seperti kumparan protein fibrosa. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel sebagai tambatan nukleus dan organel lain, juga untuk pembentukan lamina nukleus. Selanjutnya, organel retikulum endoplasma. Terletak di dalam sitoplasma, terbagi menjadi RE kasar dan RE halus. RE kasar pada permukaannya diselubungi oleh ribosom sehingga tampak seperti helaian panjang kertas pasir. RE kasar berbentuk kantung atau sisterna, berfungsi dalam membuat protein sekresi dan pembentuk membran sel. RE halus pada permukaannya memiliki enzim yang berfungsi untuk mensintesis lipid, glikogen, dan senyawa steroid. RE halus ini berbentuk seperti tubulus. Kemudian organel peroksisom. Pada peroksisom terdapat enzim katalase yang berfungsi untuk mengkatalis H2O2. Peroksisom terspesialisasi atau glioksisom ada pada jaringan lemak biji tumbuhan, berfungsi untuk menginisiasi perubahan asam lemak menjadi gula saat perkecambahan. Fungsi lain peroksisom yaitu membantu kloroplas pada saat melakukan fotorespirasi. Organel yang terakhir yaitu ribosom. Fungsinya untuk mensintesis protein. Ribosom terdiri atas dua subunit yang saling berhubungan dalam suatu ikatan yang distabilkan oleh ion magnesium. Terdapat dua jenis ribosom. Yang pertama, ribosom bebas berada di sentriol. Protein yang dihasilkan akan digunakan untuk sel itu sendiri. Yang kedua, ribosom terikat, melekat pada RE kasar. Protein yang dihasilkan digunakan untuk struktural atau untuk enzim. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.